Apakah kedamaian itu sepadan kalau kita harus kehilangan kebebasan? Yuk kita bedah dilema ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari tokoh utamanya. Namanya Arga. Buat dia, dunia ya isinya cuma hening. Sepi total. Tapi, gimana jadinya kalau keheningan yang udah dianggap biasa itu tiba-tiba pecah? Di desa tempat Arga tinggal, waktu itu kayak nggak ada artinya. Pagi, siang, malam, rasanya sama aja. Nggak ada kicau burung, nggak ada tawa anak-anak. Yang ada cuma gerakan dan tatapan mata. Itulah dunianya Arga. Dan yang bikin merinding, dia mulai terbiasa sama kekosongan itu. Terus, suatu hari, sesuatu yang mustahil kejadian. Waktu Arga lagi ngaca, pantulannya di cermin itu natap balik dan ngomong. Tapi bukan pakai suara loh, ini lebih kayak bisikan langsung ke dalam pikirannya. Bunyinya, masih ingin keluar? Satu pertanyaan yang bakal ngubah segalanya. Nah, kejadian di cermin itu ternyata baru permulaan. Nggak lama setelah itu, tiba-tiba muncul seorang kakek tua misterius. Entah dari mana datangnya. Tatapannya itu seolah-olah bilang kalau dia udah nungguin Arga. Tanpa ngomong apa-apa, si kakek ini nuntun Arga ke satu tempat, satu-satunya bangunan yang paling ditakuti dan dihindari semua orang di desa. Disinilah kita masuk ke inti ceritanya. Di dalam bangunan terlarang itu, Arga akhirnya bakal nemuin sumber dari semua keheningan ini. Jawaban dari pertanyaan yang mungkin nggak pernah berani dia tanyain. Sebenarnya, kemana perginya semua suara di desa ini? Begitu masuk, Arga ngelihat sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Di tengah ruangan, ada sesosok makhluk yang bentuknya kayak kabut dan bayangan. Dan di sekelilingnya, wah, ribuan suara. Ada tawa, tangis, bisikan, semuanya berputar rapi, kayak planet di orbitnya. Terkendali banget. Ternyata, inilah sumbernya. Sang penjara, sekaligus sang penjaga. Makhluk itu pun ngejelasin tujuannya, dengan logika yang dingin banget. Katanya, suara itu sumber dari semua masalah, sumber konflik, ketakutan, kebohongan. Dan di sini, dia ngasih tahu satu fakta yang bikin kaget. Keheningan ini ternyata bukan kutukan, tapi sebuah pilihan. Pilihan yang dibuat oleh para penduduk desa itu sendiri, demi mendapatkan kedamaian. Logikanya, kedengarannya masuk akal ya. Nggak ada suara, berarti nggak ada konflik. Dunia yang damai. Tapi, di dalam hati Arga, mulai ada yang ngeganjel. Sebuah keraguan muncul. Emangnya, kedamaian yang didapat dengan cara ngebuang jati diri kita sebagai manusia, apa itu beneran bisa disebut kedamaian? Nah, disinilah dua pandangan ini benar-benar beradu. Buat si entitas, yang penting itu tenang, damai. Suara itu cuma biang kerok kekacauan. Tapi buat Arga, yang udah ngerasain sendiri hidup di sangkar sunyi itu, dia sadar sesuatu yang lebih dalam. Ketenangan yang dipaksain itu, ya bukan kedamaian, itu penjara. Dan pemikiran inilah yang jadi titik baliknya. Arga berpikir, ketenangan tanpa kebebasan itu bukan ketenangan. Ini bukan sekedar argumen, tapi sebuah keyakinan yang kuat banget. Saking kuatnya, pemikiran itu sampai bikin seisi ruangan bergetar. Dan untuk pertama kalinya, bikin si entitas kuno itu benar-benar memerhatiin Arga. Mungkin karena terkesan sama perlawanan Arga, si entitas ini mutusin buat ngasih dia ujian. Seolah-olah dia bilang, "Oh, kamu mau suara? Oke, kalau gitu rasain sendiri." Sebuah ujian yang bakal ngebuka gerbang neraka di dunianya Arga yang tadinya sunyi. Dan dalam sekejap, ribuan suara yang selama ini dikurung langsung dilepasin. Semuanya nyerbu masuk ke badan Arga. Bayangin, setiap tawa, tangisan, kebohongan, harapan, semua rasa sakit dan bahagia dari seluruh penduduk desa ngehantem dia sekaligus. Kebayang gak sih rasanya? Dan saat itu juga, keheningan di desa pecah. Suara pertama yang balik bukanlah lagu yang indah, tapi tangisan. Raungan kesakitan seorang perempuan kedengeran nyata banget, nusuk, seolah-olah nyobek selubung keheningan yang udah lama banget nutupin mereka. Habis tangisan, muncul suara tawa. Tapi ini bukan tawa yang gembira ya, ini tawa yang dingin, penuh kebencian. Dua suara yang kontras ini, tangisan dan tawa jahat, ngehantam para penduduk. Mereka jadi bingung dan pastinya ketakutan. Dan bener aja, persis seperti yang diprediksi si entitas, kekacauan langsung meledak. Teriakan, makian, semua campur aduk di udara. Kembalinya suara ternyata juga berarti kembalinya sisi paling gelap dari manusia. Tapi anehnya, justru di tengah semua rasa sakit dan kebencian itu, Arga dapat pencerahan. Dia sadar, masalahnya itu bukan suaranya. Masalahnya itu manusianya, yang lari dari emosi mereka sendiri. Keheningan itu bukan solusi, tapi cuma tempat persembunyian. Setelah ngelewatin semua itu,
Getaran di tubuh Arga berhenti. Dia berdiri tegak, tenang. Dan untuk pertama kalinya, dia ngebuka mulutnya dan ngeluarin suara. Cuma satu kata, sederhana, pelan, agak serak, tapi nyata banget. Halo? Suaranya akhirnya kembali. Tapi, ini belum selesai. Justru dengan suaranya yang kembali, ujian yang sebenarnya baru dimulai. Kenapa? Karena sekarang nasib seluruh desa ada di tangan Arga. Sementara itu, di luar sana, desanya benar-benar kacau balau, penduduknya panik. Bayangin aja, setelah sekian lama hidup dalam sunyi senyap, tiba-tiba mereka dihantam badai suara dan emosi. Kedamaian yang mereka kenal hancur lebur dalam sekejap. Sambil perlahan-lahan menghilang, si entitas ngasih Arga pilihan terakhir. Pilihan pertama, jadi penjaga yang baru, kunci lagi semua suara, dan balikin kedamaian palsu itu. Pilihan kedua, ya biarin aja mereka bebas. Bebas dengan segala konsekuensi dan kekacauan yang bakal terjadi. Dan inilah harga dari kebebasan. Ngebebasin suara itu artinya juga ngebebasin kebencian, kebohongan, konflik, ketakutan, semua sisi gelap manusia yang tadinya coba dikubur. Pertanyaannya balik lagi, apa kebebasan itu sepadan dengan semua ini? Arga sekarang ada di posisi yang sulit banget. Dia sadar keheningan paksaan itu nggak nyelamatin siapa-siapa, cuman unda masalah. Tapi di sisi lain, dia juga tahu kalau suara dengan semua keindahan sekaligus kekacauannya itu nggak akan pernah bisa dikendaliin.